Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Krisnaji. Kali ini saya mendapatkan tugas pos tes praktik fisika yakni gerak peluru dan saya akan menjelaskan tentang hasil eksperimen saya. Bisa dilihat sebelumnya eh, NIM saya 2010-92, mohon maaf. Sebelumnya, selanjutnya apa itu gerak peluru? Intinya adalah gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda pada awalnya yang diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Kita lanjut ke tujuan eksperimen. Nah, di sini tujuan eksperimennya adalah saya akan mengukur waktu titik puncak, yaitu pengaruh sudut pada waktu peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Dan saya juga diminta untuk memvariasi nilai sudut. Pada percobaan ini, sudut diganti sebanyak 5 kali, yakni 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second. Ya. Selanjutnya, software yang akan saya gunakan adalah PET Simulation Projectile Motion. Dan di sini terdapat tabel. Di sini ada kecepatan awal 10 meter per second dan ini adalah sudut yang tadi saya sebutkan dan di sini adalah waktu titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Nah, di sini sudah saya isi untuk menghemat waktu, tapi saya akan coba praktikkan lagi menggunakan software PET Simulation. Ya, yang pertama kita menggunakan sudut 30 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second. Ya, bisa dilihat cara mengukurnya adalah yang pertama kita titik pusatkan ke tengah di sini yang pas di titik hijau ini. Lalu kita ukur. Nah, dan di sini kita bisa mengetahui berapa waktu yang ditempuh. Adalah 0,51. Nah, apakah kelihatan? Bisa kelihatan ya. Waktu titik puncaknya adalah 0,51 second. Selanjutnya kita akan mengukur jarak maksimumnya. Cara mengukur jarak maksimumnya adalah dengan cara kita pusatkan dengan ujung titik di sini. Nah, di sini jarak maksimumnya adalah 8,8,83 meter. Ini kita akan mengukur ketinggian maksimumnya juga. Ketinggian maksimumnya itu berada di sini, pas di hijau titik pada awal tadi. Dan ini 1,27 meter. Ketinggian maksimumnya adalah 1,27 meter. Dan mungkin sekali lagi saya akan menjelaskan satu kali lagi ya. Sudut 45 derajat dengan kecepatan awal yang tetap tadi 10 meter per second. Cuma kita rubah sudutnya menjadi 45 derajat. Kita tembakkan lagi. Kita akan menghitung waktu titik puncak seperti biasa tadi ya. Waktu titik puncaknya itu berada di tengah sini, yakni 0,72 second. Nah, ini 0,72 second. Kelihatan ya. Dan kita akan mengukur jarak maksimumnya berada di sini. Ujung titik jatuhnya peluru ini. Nah, jarak maksimumnya adalah 10,19 meter. Ini ya, bisa dilihat. Ketinggian maksimumnya adalah ini 2,55 meter. 2,55 meter. Mungkin seperti itu cara pengukurannya. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Di sini ada
perhitungan waktu titik puncak yang dihasilkan oleh tadi, yang tadi dihitung pada sudut 30 derajat. Kita menggunakan cara menghitungnya adalah kita menggunakan dengan TP1 sama dengan VO sin theta per G sama dengan 10 sin dalam kurung 30 derajat per 9,8 sama dengan 10 dalam kurung 1,5 per 98 dan menghasilkan 0,50 second tadi. Dan nomor 2 pun yang sudut 45 derajat ini sama seperti perhitungan nomor 1 tadi. Nah, lanjut kita pada perhitungan jarak maksimum. Cara menghitungnya seperti ini kurang lebih. R1 sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 dalam kurung 30 derajat per 9,8 sama dengan 100 dalam kurung sin 60 derajat per 99,8 sama dengan 100 dalam kurung 1/2 akar 3 per 98 sama dengan 100 dalam kurung 0,86 per 9,8 sama dengan 8,83 meter. Dan perhitungan jarak maksimum yang tadi 45 derajat ini di nomor 2 juga sama dengan nomor 1 tadi. Selanjutnya kita akan memperhitungkan ketinggian maksimumnya. Nah, tadi ketinggian maksimumnya adalah yang pertama yang 30 derajat adalah 1,27 meter ya. Kita menggunakan rumus Hmax 1 sama dengan VO kuadrat V0 kuadrat sin 2 theta per 2G sama dengan 10 akar kuadrat sin 2 30 per 2 di dalam kurung 9,8 sama dengan 100 dalam kurung 1/2 akar kuadrat per 19,6 menghasilkan 1,27 meter. Ini 1,27 meter. Mungkin seperti itu contoh perhitungannya. Dan lanjut, apa yang saya temukan pada pembahasan kali ini adalah kita telah mengetahui waktu saat peluru berada pada titik puncak dengan cara mengalihkan kecepatan awal dengan sinus dari sudut yang diketahui, lalu dibagi dengan gaya gravitasi. Lalu untuk mengetahui jarak maksimum pada peluru adalah dengan mengalihkan 2 kali kecepatan awal dengan sinus dikali 2 dari sudut yang diketahui dan dibagi dengan gaya gravitasi. Dan saat melakukan pengukuran dengan menggunakan sudut sebesar 30 derajat dapat diperoleh waktu 0,51 second, jarak maksimum 8,83 meter, dan ketinggian maksimum 1,27 meter. Dan jika kita melakukan perhitungan secara teori, maka dapat diperoleh waktu 0,51 second, jarak maksimumnya 8,77 meter, dan ketinggian maksimum 1,27 meter. Dan pada saat kita melakukan pengukuran dengan menggunakan sudut sebesar 45 derajat, kita dapat memperoleh waktu 0,72 second. Jarak, sebentar saya full screen. Jarak maksimum 10,19 meter dan ketinggian maksimum adalah 2,55 meter. Dan apabila jika melakukan perhitungan secara teori, maka didapat waktu 0,72 second dengan jarak maksimum 10,2 meter dan ketinggian maksimumnya adalah 2,55 meter. Lalu pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan sudut sebesar 60 derajat dapat diperoleh waktu 0,88 second, jarak maksimum 8,83 meter dan ketinggian maksimum adalah 3,82 meter. Namun apabila jika kita melakukan perhitungan secara teori, maka dapat diperoleh waktu 0,88 second, jarak maksimum 8,77 meter, dan ketinggian maksimum 3,82 meter. Saat melakukan pengukuran dengan menggunakan sudut sebesar 75, dapat diperoleh waktu 0,98 second, jarak maksimum 5,1 meter, dan ketinggian maksimum 4,70 meter tadi.
Dan saat melakukan pengukuran dengan menggunakan sudut sebesar 90 derajat, dapat diperoleh waktu 1,02 second, jarak maksimum 0 meter, dan ketinggian maksimum 51 meter. Jika melakukan perhitungan secara teori, maka dapat diperoleh waktu 1,02 second. Jarak maksimumnya adalah 0 meter dan ketinggian maksimum 5,1 meter dari percobaan dan hasil perhitungan yang membuktikan bahwa semakin besar nilai sudut yang terbentuk dari lintasan, maka semakin lama waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik puncak. Karena semakin besar nilai sudut, maka gerakan peluru akan semakin menjauhi sumbu X yang akan menuju gerakan vertikal yang melawan gaya gravitasi. Kesimpulan daripada uji coba eksperimen tadi, poin pertama adalah jika semakin besar nilai sudut yang terbentuk dari suatu lintasan, maka semakin lama waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik puncak. Karena jika semakin besar nilai sudut, maka gerakan peluru akan semakin menjauhi sumbu X yang akan menuju gerakan vertikal yang melawan gaya gravitasi. Lalu pada poin 2, waktu titik puncak berbanding lurus dengan kecepatan awal dan besar sudut, serta akan berbanding terbalik dengan gaya gravitasi. Dan pada poin ketiga, massa benda tidak berpengaruh pada waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.